Halo semuanya, saya Bella Lorenza dari 12 PSA. Hari ini akan membuat vlog tentang sosiologi bab 2, globalisasi dan perubahan komunitas sosial. Yang pertama, pengertian globalisasi. Globalisasi berasal dari kata global yang artinya menyatu. Globalisasi adalah proses penyatuan dunia ke dalam satu kesatuan sistem atau kaidah yang sama. Dalam arti lain, globalisasi bisa dibilang hubungan antara individu, antar kelompok, dan antar negara yang saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara. Globalisasi lahir karena adanya perkembangan kemajuan teknologi dan informasi yang mengakibatkan cepatnya informasi dan komunikasi antar negara-negara dan masyarakat di seluruh dunia. Akibat perkembangan tersebut, informasi menjadi demikian cepat menyebar ke berbagai pelosok bumi. Faktor-faktor pendorong terjadinya globalisasi terdiri atas pesatnya perkembangan teknologi komunikasi, integrasi ekonomi dunia, perubahan politik dunia, dan berkembangnya perusahaan-perusahaan transnasional. Dengan berkembangnya teknologi, hal ini mempengaruhi beberapa hal di kehidupan kita, seperti semuanya menjadi segera cepat dan praktis, pesatnya perkembangan informasi dan transportasi, dan juga pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah. Hal-hal tersebut bisa dibilang adalah dampak dari positif dengan berkembangannya globalisasi. Bila ada dampak positif, maka pasti akan dampak negatifnya. Salah satunya adalah beralihnya masyarakat dari bidang agraris menjadi masyarakat industri modern. Yang kedua, berubahnya dari kehidupan yang masyarakat berasas menjadi kehidupan masyarakat yang bersifat individualis. Dengan berkembangnya teknologi atau globalisasi, maka budaya-budaya terutama budaya barat pun masuk. Budaya ini belum tentu membawa dampak positif ke Indonesia. Apabila budaya tersebut tidak difilter, maka akan membawa banyak dampak negatif. Pengaruh positif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme. Bisa globalisasi politik dari aspek globalisasi ekonomi serta globalisasi sosial budaya. Yang pertama, dari politik. Pemerintahan dijalankan secara terbuka dan demokratis karena pemerintahan adalah bagian dari suatu negara. Jika pemerintahan dijalankan secara jujur, bersih, dan dinamis, tentunya akan mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Tanggapan positif tersebut berupa rasa nasionalisme terhadap negara menjadi meningkat. Yang kedua ada dari aspek globalisasi ekonomi. Terbukanya pasar internasional, meningkat kesempatan kerja, dan meningkatkan devisa negara. Dengan adanya hal tersebut, maka akan meningkatkan kehidupan ekonomi bangsa yang menunjang kehidupan nasional bangsa. Serta dari globalisasi sosial budaya, kita dapat meniru pola berpikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi, sifat menghargai, pluralis, disiplin, dan iptek dari bangsa lain yang sudah maju untuk meningkatkan kemajuan bangsa yang pada akhirnya akan memajukan bangsa dan mempertebal rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Bila itu dampak positifnya, dampak negatifnya, maka globalisasi dapat meyakinkan masyarakat bahwa dalam melakukan liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran yang tentu pastinya salah. Bila dilihat dari aspek ekonomi, maka dampak negatif dari globalisasi ini hilangnya rasa ingin masyarakat untuk membeli produk dalam negeri dan lebih memilih untuk membeli produk-produk di luar negeri yang datang ke Indonesia. Bila dilihat dari aspek sosial budaya, hal globalisasi ini terutama sangat nampak di pengaruhnya pada anak-anak muda di Indonesia yang sering melupakan identitas mereka sendiri sebagai anak bangsa Indonesia karena terlalu sering meniru budaya-budaya asing, terutama budaya barat. Dampak globalisasi pada kehidupan bermasyarakat. Yang positif
perubahan nilai budaya, perubahan etos budaya, dan perubahan kepercayaan serta adanya perubahan pandangan hidup. Dampak negatifnya adalah cultural shock atau adanya keguncangan ketimpangan budaya atau kultural, kehilangan unsur sosial budaya, adanya pergeseran nilai-nilai budaya yang menimbulkan perilaku tanpa arah atau disebut anomia. Globalisasi membawa dampak positif dan dampak negatif. Menurut saya, untuk melawan dampak negatif itu kita bisa dapat melakukan yang pertama, pendidikan ketat dari masa dini yang sangat berpengaruh dalam kekeluargaan, meningkatkan keimanan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama masing-masing, meningkatkan penghayatan Pancasila dan menetapkannya pada kehidupan kita, membeli produk kita sendiri daripada produk-produk dari luar negeri. Pengaruh globalisasi pada bidang ekonomi. Yang pertama itu meningkatkan kemampuan bangsa dan negara untuk berkompetisi secara internasional, meningkatkan pendapatan per kapita pada suatu negara. Pada bidang politik, meningkatkan nilai-nilai demokratis, memperluas dan memperkuat hubungan dengan skala internasional. Pada bidang teknologi, mampu mengembangkan teknologi dan informasi yang bertaraf internasional, memanfaatkan teknologi untuk mempublikasikan potensi yang dimiliki oleh negara Indonesia. Ada juga pada bidang hukum, mematuhi peraturan hukum dan perjanjian internasional. Yang kedua, turut meratifikasi perjanjian hukum internasional dalam berbagai masalah seperti masalah HAM, narkoba, dan lain sebagainya. Pada bidang sosial budaya, dapat menjunjung tinggi pelaksanaan HAM, mengadakan pertukaran pelajar antar negara. Pada bidang lingkungan hidup, dapat menentang pemakaian senjata nuklir baik untuk perang maupun penelitian yang dapat merusak lingkungan hidup. Turut serta melestarikan lingkungan serta ekologi darat, laut, dan secara nasional dan internasional. Sekian dari saya. Kita hari ini membahas pengertian globalisasi, faktor pendorong terjadinya globalisasi, pengaruh globalisasi terhadap kehidupan bermasyarakat, dampak globalisasi terhadap kehidupan bermasyarakat yang dibagi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Adanya pengaruh globalisasi terhadap perubahan komunitas sosial, dan yang terakhir sikap dalam menghadapi perkembangan globalisasi, yang dimana kita harus selektif terhadap pengaruh globalisasi dan menentukan posisi terhadap implikasi globalisasi terhadap kehidupan kita. Terima kasih telah mendengar. Maafkan bila ada kesalahan pengucapan atau informasi.